Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fitriana, NPM 23312036 dari kelas IF22AB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Yang pertama, apa itu kode etik pengguna informasi teknologi? Jadi, kode etik pengguna informasi teknologi adalah sekumpulan prinsip yang mengatur perilaku profesional yang bekerja di bidang teknologi informasi. Tujuan utama dari kode etik ini adalah untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang diterima oleh masyarakat. Kode etik ini berlaku tidak hanya untuk pengembang perangkat lunak atau profesional IT, tetapi juga untuk semua individu yang menggunakan teknologi, termasuk perusahaan dan organisasi. Kode etik ini penting karena memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan penggunaan teknologi, baik dalam hal privasi, keamanan, maupun interaksi dengan pengguna lainnya. Tanpa kode etik, akan ada lebih banyak celah untuk penyalahgunaan teknologi yang bisa merugikan banyak pihak, baik itu individu, organisasi, maupun masyarakat. Yang kedua, risiko dan dampak negatif jika kode etik diabaikan. Jika kode etik ini diabaikan atau tidak diterapkan dengan baik, ada banyak risiko yang bisa muncul. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, pelanggaran privasi data. Tanpa pedoman yang jelas, data pribadi pengguna bisa dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, keamanan informasi yang rentan. Tanpa mengikuti kode etik, sistem atau aplikasi bisa lebih rentan terhadap serangan cyber yang mengancam integritas data dan informasi yang tersimpan. Kemudian yang ketiga ada cyberbullying dan penyalahgunaan teknologi. Teknologi yang digunakan tanpa batasan etika bisa menyebabkan penyalahgunaan seperti perundungan online, penipuan, dan eksploitasi terhadap pengguna. Yang keempat, ada penyalahgunaan hak cipta. Tanpa kode etik yang memadai, orang bisa dengan mudah melakukan pembajakan, perangkat lunak, atau mengambil karya orang lain tanpa izin. Yang ketiga, peran kode etik dalam memitigasi risiko dan dampak negatif. Kode etik berfungsi untuk mencegah berbagai risiko ini dengan memberikan pedoman yang jelas bagi para pengguna teknologi dalam bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Dengan mengikuti kode etik, yang pertama, pengguna teknologi dilatih untuk lebih menghargai privasi dan keamanan data orang lain, serta menghindari penyalahgunaan informasi pribadi. Kemudian yang kedua, kode etik mendorong penggunaan teknologi secara terbuka dan transparan, memastikan bahwa data yang dibagikan tetap aman dan tidak dimanipulasi. Yang ketiga, kode etik juga menekankan pentingnya menghindari perilaku yang bisa merugikan orang lain seperti cyberbullying, penipuan, atau penyalahgunaan hak cipta. Sebagai contoh, seorang pengembang aplikasi yang mematuhi kode etik akan memastikan bahwa sistem yang mereka bangun memiliki pengamanan yang kuat seperti enskripsi data untuk melindungi informasi pribadi dengan pengguna dari potensi ancaman atau kebocoran. Yang keempat, contoh kasus, yaitu peran kode etik dalam penggunaan teknologi. Salah satu contoh yang relevan adalah kasus pelanggaran data besar-besaran yang terjadi di beberapa perusahaan teknologi. Perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan kode etik yang baik seperti kebijakan privasi yang ketat dan respon yang cepat terhadap insiden keamanan maupun mengatasi masalah tersebut dengan cepat dan mengurangi kerusakan yang terjadi. Sebaliknya, perusahaan yang tidak memiliki pedoman etika yang jelas seringkali terlambat dalam menangani insiden tersebut yang bisa berakibat pada kerugian finansial dan kerusakan reputasi yang lebih besar. Yang kelima, manfaat kode etik dalam penggunaan teknologi. Mematuhi kode etik memberikan berbagai manfaat, antara lain yang pertama, bagi individu, kode etik membantu mereka untuk bertindak dengan integritas dan profesionalisme dalam setiap keputusan yang melibatkan teknologi.
Yang kedua, bagi organisasi, mematuhi kode etik mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dan produktif, serta membangun kepercayaan dari klien dan pelanggan yang lebih besar. Yang ketiga, bagi masyarakat, kode etik membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan adil, di mana teknologi digunakan untuk kebaikan bersama tanpa merugikan pihak manapun. Dengan mengikuti kode etik, kita bisa memastikan bahwa teknologi berkembang dengan cara yang positif, aman, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Baiklah, itu saja penjelasan tentang bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.